But what about Andy and Nika? Come to Mama. Come to Mama. He's a good little good guy. Any questions? Oh, yeah. Could you define baby? Good question. And now, a word from our sponsors. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Akhirnya kita sampai juga ke final episode dari season 1 serial Chucky. Di episode sebelumnya banyak yang penasaran apa yang akan terjadi dan dilakukan boneka Chucky yang sangat banyak itu. Akankah Andy Barclay dan yang lain berhasil menghentikan mereka? Dan apakah episode ini akan menjawab beberapa misteri yang belum terungkap sebelumnya? Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film diawali sosok Andy Barclay yang baru saja sampai ke rumah Junior. Andy berkata kalau ia mencari Jack Wheeler, namun sayangnya Jack tidak ada di rumah. Andy kemudian menanyakan keadaan orang tuanya dan apakah ia bisa menemui mereka. Junior memberitahu kalau ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Sementara itu, sang ayah ada di dalam lalu mempersilahkannya masuk. Andy bukanlah tipe orang yang suka basa-basi. Ia langsung bertanya apakah boneka Chucky ada di sini. Lalu Junior mengantar Andy ke kamarnya untuk menunjukkan Chucky dan ayahnya berada. Namun ternyata Chucky menghilang entah kemana. Ayahnya yang sebelumnya ada di kamar ini sepertinya sudah pergi keluar, mungkin pergi bersama teman wanitanya, atau mungkin saja pergi bersama bonekanya. Andy kemudian memperkenalkan diri kalau ia bernama Andy Barclay. Junior sebenarnya sudah mengetahuinya dari Chucky, namun tentu saja ia hanya berpura-pura. Andy kemudian meminta Junior menghubungi sang ayah untuk memastikan apakah ia benar-benar membawa boneka miliknya. Junior menuruti permintaan Andy, kemudian terdengar dering ponsel milik ayahnya berada di kamar mandi. Junior berkata kalau ayahnya sering meninggalkan ponsel miliknya. Tiba-tiba Andy merasa ada sesuatu mencurigakan di dalam bak mandi, kemudian mengobok-oboknya. Setelah tidak menemukan apapun di sana, Andy berpamitan. Ia berpesan agar Junior menjauhi boneka itu dan memberitahu Jack untuk segera menghubunginya. Setelah Andy pergi dari sana, Junior melihat Chucky keluar dari dalam WC. I knew he'd never look in here. Ternyata selama Andy di dalam rumah, ia bersembunyi di sana. Tidak ada yang menyangka kalau Chucky ternyata sangat takut dengan Andy. Chucky sangat yakin kalau Andy membawa senjata dan ia sangat membencinya. He had a gun. I hate guns. Ditambah, Chucky tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan selama ia mengejar-ngejar Andy Barclay. Seperti terbakar di film pertama, meledak di film kedua, atau hancur berkeping-keping saat jatuh di sebuah kipas raksasa di film ketiga. Bahkan Andy masih menyimpan potongan kepala Chucky dan menyiksanya kapanpun ia mau. Sementara itu, boneka Chucky yang ada di rumah Lexi mulai melakukan teror kepada mereka berdua. Untungnya, Kyle datang tepat waktu menyelamatkan Jack dan Lexi, yang menembak mati boneka begundal itu hingga tak bernyawa. Lexi kemudian bertanya sebenarnya ada berapa banyak jumlah Chucky. Kyle mengatakan kalau Chucky ada banyak dan mereka harus membunuh mereka semua. Lalu ia menjelaskan kalau Chucky bisa membagi jiwanya kemudian merasuki boneka good guy. Bahkan ia berhasil merasuki tubuh seorang gadis malang bernama Nika. Jack kemudian memberitahunya kalau Devon temannya saat ini berada di bekas rumah Charles dan mereka harus segera menyelamatkannya. Sebelum pergi ke sana, Kyle meminta mereka berdua ngopi-ngopi terlebih dahulu sambil merencanakan strategi apa yang harus mereka lakukan. Namun ternyata kopi itu berisi obat tidur. Kyle sengaja melakukannya agar mereka berdua tidak memaksa ikut yang bisa membahayakan diri sendiri. Sementara itu, Tiffany kembali ke rumah Charles dan mendapati kalau Nika tergeletak di lantai. Nika memohon agar Tiffany tidak menyakitinya. Dan saat akan membantunya berdiri, tiba-tiba Nika menendang Tiffany sampai terjatuh. Karena jiwa Chucky sebelumnya memang sudah menguasai tubuh Nika kembali. Karena sangat kesal akan perilaku Tiffany yang udah berani kurang ajar, Chucky akan membunuhnya. Namun Tiffany berkata kalau Chucky masih membutuhkannya dan rencananya tidak akan berhasil tanpa bantuan dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Junior bersama Chucky lainnya muncul di sana.
Ia meminta Chucky Nika jangan membunuh Tiffany karena mereka benar-benar membutuhkannya. You, Chucky. Thank you, Chucky. Tiffany pun sangat senang boneka menggemaskan itu membelanya. Come to mama. He's a good guy. Tiffany kemudian membawa Chucky menemui pasukannya. Semua persiapan sudah selesai dan mereka bisa membawa rombongan boneka itu pergi dari sana. Chucky kemudian meminta pasukan bonekanya itu bertanya jika ada pertanyaan sebelum mereka melancarkan aksinya. Boneka-boneka itu kemudian bertanya apakah ada batasan calon korban. Apakah mereka boleh membunuh bayi atau anak-anak? Good question. Chucky berkata meski mereka adalah pembunuh terhebat bukan berarti bertindak sembarangan. Anak-anak tentu saja tidak boleh mereka bunuh agar citra mereka tetap baik di hadapan orang tua. Boneka-boneka itu kemudian dikemas ke dalam kardus lalu dimuat pada sebuah truk besar. Tiffany meminta supir agar mengirim boneka itu ke tujuan tepat waktu. Entah kemana ia akan mengirimnya, kita kembali dulu ke dalam rumah. Chucky boneka dan Chucky Nika saat ini sedang membicarakan masa lalu tentang pembunuhan yang mereka lakukan. Tiffany sepertinya cemburu dan tidak senang kalau Chucky boneka dekat dengan Chucky Nika. Terlihat kalau Tiffany sangat membenci Chucky Nika. Lalu Tiffany berkata kalau Chucky selalu mementingkan diri sendiri. Seorang pria sejati seharusnya bisa memperlakukan seorang wanita dengan baik. Chucky Nika yang terpancing emosi berdiri lalu mengejek Tiffany kalau selama ini ia tidak pernah melihat ada seorang wanita. Karena kesal, Tiffany pun memukulnya dan saat terjatuh lagi-lagi jiwa Nika menguasai tubuhnya kembali. Sebelum mendatangkan masalah, Chucky meminta Tiffany segera membunuh Nika. Namun sepertinya Tiffany enggan melakukannya dan beralasan kalau Chucky ada di dalam dirinya. Chucky nggak peduli karena ia masih memiliki 72 boneka lainnya. Dan mungkin sekarang ia akan belajar melupakan dirinya sendiri. Salah satu alasan Tiffany sulit melakukannya karena ia merasa lebih nyaman bersama Nika daripada dengan Chucky. Namun akhirnya Tiffany mengeluarkan pisaunya dan terpaksa akan membunuh Nika. Karena terlalu lama dan terlihat ragu-ragu, Chucky meminta Junior melakukannya. Tiba-tiba Tiffany malah menyerang Chucky lalu menusuknya berulang-ulang. Bahkan ia memotong kepalanya sampai terputus. Lalu Tiffany membocorkan sebuah rahasia yang ia simpan selama ini. Ternyata seseorang yang telah melaporkannya di malam ia menculik Sarah adalah Tiffany. Sesaat setelah Charles pergi meninggalkannya, ia menelpon detektif Mike Norris, memberitahu siapa pembunuh berantai saat itu, kemudian menyebutkan lokasi di mana Charles menyandera Sarah. Saat itu terjadi kejar-kejaran antara detektif dan Charles yang akhirnya Charles tewas di sebuah toko boneka. Adegan ini adalah permulaan bagaimana awal Charles memindahkan jiwanya ke dalam tubuh boneka. Vaya con Dios. Tiffany kemudian mengucap sebuah mantra yang akan membebaskan Chucky dari tubuh boneka tersebut. Setelah itu, Tiffany membius Nika agar ia tidak berbuat ulah, kemudian meminta Junior memindahkan tubuhnya ke dalam mobil. Sementara itu, ia akan menyalakan bom yang sudah ia persiapkan sebelumnya. My darling Glenda gave it to me. Bom itu adalah pemberian putrinya yang bernama Glenda. Sayangnya, sosok Glenda sampai saat ini belum juga dimunculkan. Bom itu menggunakan pemicu sebuah laser. Jika ada seseorang melewatinya, maka akan meledak seketika. Ia berharap Andy Barclay yang ia perkirakan akan datang ke sana tewas terkena ledakan. Setelah itu, Tiffany dan Junior meninggalkan tempat tersebut. Di luar dugaan, Chucky yang seharusnya sudah tewas itu masih hidup dan ia memerintahkan tubuhnya berdiri untuk membunuh Devon. Untungnya, Andy datang tepat waktu lalu menghentikan Chucky. They loaded the dolls in a truck. Andy, your front door's booby-trapped. Yeah, I figured. Let's get out, now. Lalu Andy meminta Devon segera pergi keluar, sementara itu ia akan menginterogasi Chucky. Sebelum Andy berhasil menyiksa Chucky, Kyle datang ke rumah tersebut. Chucky mendengarnya, kemudian meniru suara perempuan agar Kyle masuk ke dalam. Help me! Please, help! Andy kemudian memperingatkan Kyle jangan masuk, namun terlambat. Saat membuka pintu, bom terpicu kemudian meledak. Scene kemudian berpindah ke Jack dan Lexi yang udah sadar dari pingsannya. Saat Lexi membuka smartphone-nya, ia melihat notifikasi berita bahwa ada sebuah rumah meledak. Rumah itu nggak lain adalah rumah Charles di mana Devon berada. Mereka menduga kalau Devon sudah pasti tewas di rumah tersebut. Keesokan harinya, Jack yang masih diliputi perasaan sedih mendatangi rumah Devon. Jake?
Jack gak nyangka ternyata Devon selamat dari ledakan tersebut. Jack sangat bahagia dan lagi-lagi terjadilah adegan adu mulut di antara mereka. Devon kemudian bercerita sesaat sebelum ledakan Andy menyuruhnya keluar. Namun ia nggak tahu apakah Andy dan Kyle selamat karena saat terjadi ledakan mereka berdua masih ada di sana. Devon kemudian memberitahu Jack kalau Junior bergabung dengan mereka. Bahkan ia mendengar kalau Junior telah membunuh ayahnya. Selain itu, yang lebih berbahaya adalah Chucky memiliki pasukan boneka dan mereka membawa boneka-boneka itu pergi ke suatu tempat. Scene kemudian pindah ke sebuah teater di mana pertunjukan amal wali kota Michelle digelar. Sebelum acara dimulai, Michelle memperkenalkan artis yang ia undang sebelumnya yang ternyata adalah Kemudian ada seseorang memanggil Lexi dari belakang yang ternyata adalah Junior bersama Chucky, yang meminta Lexi masuk ke dalam untuk menolongnya. Sementara itu, Jennifer memberi para pengunjung sebuah kejutan, yaitu 72 buah boneka Good Guy asli yang nantinya akan dihadiahkan kepada anak-anak di seluruh panti asuhan. Karena Caroline sangat menginginkan Chucky, Jennifer Tiffany pun memberikan boneka yang ia bawa kepada Caroline sebagai tanda kehormatan. Setelah itu, Michelle mempersilahkan para tamu masuk ke dalam kemudian menonton film Frankenstein. Bahkan Chucky yang duduk bersama Caroline terlihat sangat menikmatinya. This is my favorite part. Lexi yang sedari tadi muter-muter gedung akhirnya bertemu dengan Junior di belakang layar bioskop. Melihat gelagatnya yang gak biasa, Lexi menyadari kalau Junior berhasil diperdaya Chucky yang ada di belakangnya. Junior berkata setelah mengenal Chucky, perasaan tertekan dan takutnya selama ini menjadi hilang. Selama ini ia hanya menuruti apa kata ayahnya, bahkan ia tidak berani melawan Lexi. Semua telah berubah dan ia sangat menikmatinya. Sementara itu, Chucky yang duduk bersama Caroline mulai berulah. Ia turun ke bawah kursi kemudian menusuk-nusuk pisaunya dari bawah. Korban pertamanya adalah Nathan yang duduk di sebelah Caroline. Michelle melihat Nathan mengeluarkan darah kemudian berteriak histeris. Orang-orang pun menjadi panik kemudian berlarian. Chucky pergi dari bangku satu ke bangku lainnya menusuk siapapun yang ada di atasnya. Dan akhirnya banyak korban berjatuhan. Gak lama kemudian Jack dan Devon datang ke sana. Mereka melihat Caroline kemudian Devon membawanya pergi keluar. Chucky yang berada di belakangnya langsung mengejar mereka. Jack memanggilnya lalu menantangnya berduel. Lalu Chucky memperingatkan Jack bahwa setelah ia membunuhnya tidak akan ada satu orang pun mengingatnya. Orang-orang hanya akan mengingat namanya. Intinya sih Chucky hanya memprovokasi Jack agar ia merasa takut dan menjadi lemah. Lalu terjadilah kejar-mengejar dan duel di antara mereka berdua. Meskipun berada dalam tubuh sebuah boneka, Chucky sangatlah kuat. Itu semua berkat mantra Dambala yang ia gunakan. Sementara itu di belakang, Junior meminta Lexi bergabung dengannya. Lexi menolak karena ia bukan seorang pembunuh. Lexi kemudian mencoba menyadarkan Junior bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Alasan Lexi mencintainya karena Junior adalah orang yang baik yang selama ini selalu mengingatkannya saat ia berbuat kesalahan. I'm gonna be sick. Lexi tidak ingin Junior berubah gara-gara boneka jelek yang bisanya cuma menghasut. Lexi berjanji bahwa ia akan selalu menemaninya jika Junior mau menghentikan kegilaannya. Sambil mengacungkan pisau, Junior lari ke arahnya namun tidak menyerang Lexi melainkan Chucky. Junior menusuk dadanya hingga membuat Chucky tak berdaya. Namun sayangnya di saat yang bersamaan Junior tewas tertusuk pisau milik Chucky. Duel antara Jack dan Chucky belum berakhir sampai akhirnya Jack berhasil membuat Chucky terdesak. Devon memberinya sebuah pisau namun Jack menolak karena ia lebih memilih mencekiknya hingga tewas. Insiden mengerikan tersebut hanya menyisakan Jack, Devon, Lexi, Caroline, dan ibunya. Sementara itu di depan, Tiffany sudah siap mendistribusikan boneka-boneka miliknya ke panti asuhan. Yang meminta sang supir mengirimnya tepat waktu dan ternyata Andy diam-diam menyelinap masuk kemudian menghajar supir tersebut. Entah bagaimana ceritanya, namun yang jelas Andy berhasil selamat dari ledakan sebelumnya. Sebelum berangkat, Andy melambaikan tangannya ke arah Jack dan yang lain untuk memberitahu bahwa ia masih hidup dan akan membereskan kekacauan ini. Namun siapa sangka muncul sosok boneka Tiffany dari belakang mengacungkan pistol ke arah Andy. I'm Tiffany the doll. Just
drive. Boneka itu adalah boneka yang muncul di ending film Cult of Chucky, di mana saat itu Tiffany dan Chucky meninggalkan rumah sakit jiwa Harrogate. Apakah ada kemungkinan kalau Tiffany juga membagi jiwanya seperti Chucky yang membuat boneka itu menjadi hidup? Kemudian di sebuah tempat, Tiffany membangunkan Nika yang perlahan-lahan mulai sadar dari pingsannya. Tiffany kemudian memberitahunya bahwa ia tidak ingin jiwa Chucky kembali ke dalam tubuhnya yang bisa mengancamnya sewaktu-waktu. Karena itu, ia memodifikasi sedikit bagian dari tubuhnya agar tidak bisa berbuat macam-macam. Tiffany dengan sangat biadab memotong kedua pergelangan tangan dan kakinya. Kini hanya tersisa Jack, Devon, dan Lexi. Tidak ada kesedihan yang lebih mendalam selain kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka bertiga menangis di pemakaman dan terlihat Miss F juga berada tak jauh dari mereka. Lalu muncul sebuah sosok bersarung tangan diam-diam mengintai mereka dari belakang. Scene kemudian berpindah di mana Chucky sedang santai menikmati hangatnya perapian. Sejak episode pertama, total ada 21 orang telah menjadi korbannya. Ditambah satu kucing milik Jack di mana Chucky meminta penonton membayangkan sendiri bagaimana ia melakukannya. Chucky berkata setidaknya di akhir film penonton mendapatkan happy ending, yaitu air mata, cinta sejati, dan tentu saja orang tua yang terbunuh. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib Andy yang membawa truk berisi boneka itu. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib Nika ke depannya. Yang pasti kita harus menunggu season 2 ditayangkan. Sebelum kita tutup videonya, siapakah sosok bersarung tangan yang ada di pemakaman? Apakah dia adalah Kyle karena sebelumnya ia terlihat menggunakan sarung tangan? Kemudian apa peran Miss F yang secara misterius dimunculkan di akhir film dan siapakah dia sebenarnya? Itulah alur film Chucky episode ke-8. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.